Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sayang dari saya. Apa kabar semua? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema bacaan hari ini, saya ingin membahaskan sosok ini sudah lama memperhatikanmu dan dia sangat tertarik padamu. Baik teman-teman, tanpa basa-basi, kita langsung saja ke readingan umum hari ini ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang sudah lama memperhatikanmu dan sangat tertarik padamu. Apakah ini menarik energi seseorang yang orang lama ataupun orang baru ya? Kita coba lihatkan seperti apa energi dia. Seseorang yang sudah lama memperhatikanmu dan sangat tertarik padamu. Teman-teman, kita coba lihatkan ya, siapa pemuja rahasiamu. Okey teman-teman, kemunculan light menggambarkan energi ataupun cahaya daripada lilin ini kelihatan samar-samar ya guys. Berarti seseorang ini memang sudah cukup lama memperhatikanmu tetapi tidak ada keberanian untuk menunjukkan perasaannya kepadamu. Tetapi kerana ini gambar lilin teman-teman, perasaan dan kondisinya yang masih lagi bertahan ya sampailah detik ini. Kalian sesuaikan apakah ini mungkin kemunculan orang baru ataupun orang lama yang sudah lama memperhatikanmu. Teman-teman, cahaya yang samar-samar kelihatan daripada cahaya lilin ini menggambarkan sebuah ketenangan ya. Orang yang sudah lama mengobservasi kamu tetapi mungkin tidak menunjukkan perasaan sebenarnya. Teman-teman, cahaya yang samar-samar ini walaupun samar, energinya cukup lama. Energinya bertahan. Saya menangkap seperti ada alasan mengapa dia tidak menunjukkan perasaannya yang sebenarnya kepada kamu ya. Okey teman-teman, kemunculan kartu Man menggambarkan Divine Masculine. Teman-teman, sosok ini mungkin berzodiak Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Tetapi teman-teman, menurut saya walaupun Divine Masculine, kita tidak pernah akan tahu ya. Contohnya mungkin menarik seorang Capricorn, seorang Taurus dan sebagainya. Teman-teman, orang ini mempunyai sisi dominan yang sangat kuat. Boleh dikatakan orangnya sangat ego, orang yang mempunyai harga diri yang sangat tinggi. Nah, beberapa di antara dia di sini mungkin ya raut wajahnya seperti di gambar ini. Teman-teman, kamu sesuaikan, tidak ada kebetulan. Mungkin beberapa di antara mereka ada yang berjambang, bermisai ya, mempunyai dandanan rambut yang sangat rapi dan mungkin juga berkacamata. Beberapa yang lain mungkin sangat suka memakai blazer ya, sangat suka memakai jaket. Teman-teman, menurut saya memang tidak ada kebetulannya. Maka kemunculan gambar seperti ini kalian perhatikan, mungkin ada yang seperti di gambar ini. Teman-teman, orang ini orang yang boleh dikatakan sangat tertarik banget sama kamu ya, kerana ini menarik Divine Masculine. Okey teman-teman, orang ini memang sudah lama memperhatikan kamu dan seperti semakin tidak mengendahkan perasaannya, semakin memilih untuk mungkinnya menyembunyikan atau memendamkan perasaannya. Teman-teman, semakin dipendamkan, semakin disembunyikan, perasaan itu semakin kuat. Nah, ini teman-teman, beberapa yang lain orangnya agak kasar ya. Tidak kiralah ini menarik energi seorang wanita ataupun lelaki ya, orangnya agak kasar. Nah, jikalau ini menarik seorang wanita, contohnya, mungkin dia ini sedikit tomboy. Nah, seperti itu ya, tidak terlalu feminin. Jikalau ini menarik seorang pria, teman-teman, beberapa di antara dia ini orangnya agak kasar. Kasar ataupun tomboy, teman-teman, sosok ini mempunyai ketertarikan yang sangat kuat terhadap kamu. Mungkin dia memendam perasaan ini kerana tidak mahu disalah mengertikannya. Mungkin tidak mahu kamu salah faham terhadap pendekatannya dia terhadapmu. Seperti itu ya. Teman-teman, orang ini benar-benar tertarik banget sama kamu ya. Kerana kemunculan whip sebagai kartu di tengah. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi kemunculan rubah. Fox ini teman-teman mengindikasikan energi seseorang yang selalu bertindak seorang diri. Energi seseorang yang melakukan segala sesuatu secara solo. Teman-teman, orang ini orang yang sangat berorientasikan ke arah pekerjaan. Kamu mungkin ya, jikalau kamu sempat berpapasan atau mungkin sempat notice seseorang sedang memperhatikan kamu, ini selalunya terjadi sewaktu dia lagi bekerja. Nah, ini teman-teman kalian sesuaikan apakah terjadi di tempat pekerjaan atau orang ini sedang lagi sibuk bekerja. Teman-teman, walaupun dalam sibuk bekerja, itu tidak seperti menghalangnya untuk tidak memperhatikan kamu.
Nah, orang yang sangat berorientasi ke arah pekerjaan, tetapi teman-teman, beberapa di antara dia ini pandai mencari celah, pandai memanipulasikan situasi agar situasi berpihak kepadanya. Teman-teman, ini apabila diletakkan mendampingi kartu whip ya, orang ini akan melakukan apa saja, apa cara sekalipun untuk mendapatkan perhatian kamu. Beberapa di antara dia ini mungkin seseorang yang dijadikan tulang punggung keluarga ya. Tetapi teman-teman, saya menangkap gambaran orang yang suka menyendiri. Walaupun dia sedang lagi sibuk bekerja atau mungkin bekerja sendiri, dia tetap akan mencari cara untuk memperhatikan kamu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi kartu selanjutnya, Clover. Wow, semakin ke sini mengindikasikan mengenai sebuah kesempatan, sesuatu yang terjadi dengan sangat cepat. Teman-teman, kemunculan kartu ini apabila diletakkan bersebelahan ya, kartu rubah ini. Nah, ini teman-teman energi yang agak sulit untuk disingkirkan ya. Saya menangkap gambaran mungkin ya, ini menjelaskan mengapa cahaya yang muncul dari dirinya samar-samar. Seperti kartu lilin ini ya, yang menggambarkan orang ini tahu mendekati kamu bukanlah mudah kerana mungkin ada sesuatu yang sedang terjadi dalam hidupnya atau sesuatu yang mungkin tidak memungkinkan dari pihak kamu. Berbicara mengenai kesempatan yang untuk didapatkan ya, untuk mendekati kamu itu bukanlah mudah. Teman-teman, kemunculan kartu Clover mendampingi kartu rubah dengan secara terang, menunjukkan beberapa di antara dia ini mungkin orang yang posisinya tidak memungkinkan ya, orang yang sudah berpunya atau menurut pemahamannya dia tahu kamu di sini sudah berpunya. Entah kamu sudah memiliki kekasih, orang yang cukup berpotensi, atau kamu sudah memiliki pasangan. Teman-teman, orang ini orang yang sangat rajin bekerja, orang yang ingin memulihkan kondisi keuangannya, ingin mentransformasikan kondisi keuangannya. Maka dia akan melakukan apa saja pekerjaan yang ada untuk mendapatkan kesempatannya bagi mengukuhkan kondisi finansialnya. Okey teman-teman, under the deck di sini kartu The Tower. Teman-teman, saya menangkap seperti tadi ya. Orang ini orang yang bukan sekadar suka menyendiri, orang yang sangat ego dan juga orang yang berpegang dengan caranya. Beberapa di antara dia ini orang yang agak cerewet ya, mempunyai demand-demandnya yang tertentu dan sangat suka bertindak seorang diri. Teman-teman, jikalau dia ini bukan seorang usahawan yang memiliki perusahaannya sendiri, teman-teman, dia mungkin bekerja dengan syarikat yang cukup besar. Kemunculan The Tower detik ini juga menggambarkan energinya yang sedang lagi sepi. Nah, itu kalian sesuaikan apa yang sedang terjadi di antara kamu dan dia, sehingga membuatkan dia merasa sangat sunyi, merasa terabaikan dan sedang merasa kesepian. Teman-teman, sambil membacakan kartu-kartunya, saya juga akan menyelitkan beberapa angka dan tanggal ya. Okey teman-teman, di sini kemunculan tanggal 1, tanggal 9, tanggal 19. Dan di sini teman-teman ada angka 43, tanggal 4, tanggal 3, tanggal 2, tanggal 8, tanggal 28, tanggal 11, tanggal 1 sekali lagi, tanggal 4 sekali lagi, tanggal 14 dan juga tanggal 2. Okey teman-teman, kita akan cuba cari tahu ya, energi dari pihak kamu dan energi dari pihak dia. Okey teman-teman, kita mulakan dari pihaknya dia ya. Seperti apa energinya ke kamu saat ini? Seperti apa energinya ke kamu saat ini? Kita cuba lihatkan. Okey teman-teman, kemunculan tanggal 1. Nah, ini dari sisinya dia. Mungkin kalian di sini berdiri dengan seseorang, tanggal lahirnya 1 atau bulan lahirnya bulan Januari. Maka ini menarik energi seseorang yang berzodiak Capricorn. Seperti itu ya. Teman-teman, kemunculan Rider, saya menangkap gambaran seseorang yang mengambil inisiatif untuk mendekati kamu. Tetapi secepat itu dia datang, secepat itu juga dia beredar pergi. Teman-teman, banyak pergerakan dalam hidupnya. Orang ini mungkin orang yang sangat sibuk ya. Maksud saya tadi teman-teman, bukan secepat itu dia datang, secepat itu dia meninggalkan kamu. Nah, literally mungkin seperti itu kerana pekerjaannya yang lagi sibuk. Maka secepat itu dia datang, secepat itu juga dia akan beredar pergi. Teman-teman, saya menangkap gambaran seperti seseorang yang mempunyai kegairahan yang cukup mendalam terhadap kamu ya. Sekali memandang kamu, sudah tertarik banget sama kamu. Tetapi teman-teman, energi yang dikeluarkannya
energi yang ditunjukkannya itu samar-samar seperti lilin ini. Maka kamu di sini teman-teman sesuaikannya, kalian sesuaikan mengapa sosok ini tidak terlalu menunjukkan perasaannya walaupun sisi ketertarikannya dari hatinya kepada kamu itu kuat banget. Okey teman-teman, jikalau kalian di sini kurang lebih bisa menebak energi seseorang ini, kita lihatkan ya, satu kartu dari sisi kamu pula. Dan seperti apa energimu ke dia saat ini? Kita lihatkan seperti apa energimu ke dia saat ini. Teman-teman, energi bulan. Wow, saya menangkap gambaran seperti sebenarnya jauh di dalam hatimu, kamu memiliki intuisi yang sangat kuat. Kurang lebih, kamu memang sudah tahu siapa sosok ini. Tetapi teman-teman, kerana ketidakpastian yang ditunjukkan olehnya, maka kamu sempat meragukan cintanya. Kamu sempat bertanya ya, apakah yang kamu rasakan di hati itu benar ataupun tidak? Atau mungkin sekadar kamu yang mungkin merasai sesuatu yang berlebihan. Tetapi teman-teman, intuisi kamu tepat. Apapun yang kamu rasakan tentang dia itu tepat banget. Jikalau kamu sempat merasakan dan bisa menebak siapa orangnya dan orang ini memang menyukai kamu. Tetapi teman-teman, sekali lagi ya, kerana ketidakpastian yang ditunjukkannya membuatkan kamu merasakan energi yang samar-samar, energi yang berubah-ubah, dan kamu sempat merasakan sisi kemisteriusan yang sangat kuat darinya. Apakah dia benar-benar mencintai kamu atau sekadar ketertarikan? Teman-teman, in other words ya, energinya sempat meragukan kamu, membuatkan kamu penuh dengan kecurigaan ya. Apakah ini hanya perasaan yang bertepuk sebelah tangan? Contohnya, jikalau kamu sempat menyukainya, sempat tertarik kepadanya, kamu tidak pasti ya, apakah dia benar-benar tertarik kepada kamu? Kerana di sini menunjukkan energi bulan. Sama dengan energi lilin ini, tetap bertahan, tetapi energinya datang dan pergi. Okey teman-teman, under the deck di sini, wow, semakin dipikirkan, teman-teman, kamu merasakan walaupun kamu mengetahui ya, sosok ini menyukai kamu, kamu juga sangat menyukainya. Di sini teman-teman, energi yang pertama, banyak perbezaan di antara kalian. Nah, ini kalian sesuaikan. Perbezaan apa yang memisahkan kamu dan dia? Apakah perbezaan yang berkaitan dengan keagamaan, kepercayaan, keyakinannya, atau perbezaan-perbezaan yang lainnya, seperti usia dan sebagainya? Teman-teman, saya juga sempat merasakannya, walaupun kamu dan dia mungkin saling mengetahui, kalian berdua saling tertarik kepada satu sama lainnya, kemunculan kartu cross menggambarkan memang ada benteng penghalang ya, penghalang yang sangat kuat, yang membatasi ataupun menjadi sempadan ya, yang memisahkan kamu dan dia. Memang ada hal-hal lain yang berkaitan dengan mungkin apa saja guys, perbezaan di antara kamu dan dia, kemunculan orang lain yang menjadi beban terhadap hubungan ini, maka sulit untuk bersama. Tetapi hati masing-masing sudah pun mengetahui ya, saling ada perasaan cinta. Teman-teman, kemunculan cross menggambarkan memang ada perbezaan di antara kamu dan dia. Itu kalian sesuaikan. Perbezaan apa saja ya? Okey teman-teman, bagi membantu kalian hari ini, kita cuba lihatkan dengan cepat seperti apa ciri-ciri orangnya. Seseorang yang sangat tertarik padamu. Teman-teman, setakat ini ya, mungkin beberapa di antara kalian yang menonton kurang lebih dapat menangkap ini energi siapa. Tetapi untuk mengenal pasti dengan lebih lanjut lagi, kita lihatkan kartu-kartu ini ya. Seperti apa ciri-ciri orangnya, orang yang bisa kamu tebak, seseorang yang sangat tertarik kepadamu. Nah teman-teman, belum apa-apa lagi ya. Ciri-ciri yang pertama sudah menunjukkan tantangannya, cabarannya. Teman-teman, energi yang sangat beresiko. Nah ini sekali lagi turut ditunjukkan daripada kartu Clover ini. Nah ini teman-teman, kartu Clover menunjukkan energi yang agak beresiko ya. Oh ya teman-teman, kartu bulan dari pihak kalian yang menonton ada tanggal 3, tanggal 2 dan juga angka 32. Nah ini mungkin menarik tanggal kelahiran kalian ya, 3 atau 2. Angka 32 ini teman-teman kalian sesuaikan apakah nombor HP, nombor rumah dan sebagainya ya. Teman-teman, ini menarik energi seseorang yang resikonya agak tinggi. Untuk kamu mencintainya, untuk dia mencintai kamu. Dia sendiri pun tahu teman-teman, dia mungkin tidak akan diterima olehmu ya, kartu rejection. Nah, seperti ada energi hesitation yang berarti teragak-agak teman-teman ya.
penuh dengan keraguan seperti kartu moon ini, untuk menerimanya atau tidak, untuk mencintainya atau tidak. Jikalau kartu rejection, kartu the moon dan juga kartu cross ini digabungkan, teman-teman, kamu seperti ada sedikit perasaan bersalah ya. Begitu juga dengan dia. Ada perasaan serba salah untuk jatuh cinta kepada satu sama lainnya. Teman-teman, orang ini orang yang selalu mengalami penolakan dalam hidupnya, entah itu penolakannya daripada hubungan-hubungan yang sebelumnya atau jatuh bangun dalam sebuah hubungan. Detik ini teman-teman, ciri-ciri hesitation menggambarkan, nah ini teman-teman, perasaan bersalah yang turut muncul di dalam hatinya seperti kamu untuk menyambut cinta baru ini. Seperti teragak-agak ya, untuk mencintai kamu atau tidak, untuk menerima kamu atau tidak. Tetapi mengapa teragak-agak? Kerana hatinya terlalu tertarik kepadamu. Okey teman-teman, sekali lagi sudah saya bacakan tadi ya, Divine Masculine, kemunculan fire sign. Nah, ini lebih ke arah Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Ini orangnya. Kalian sesuaikan. Mungkin ini sudah pun menarik zodiaknya ya. Okey teman-teman, orang ini orang yang sudah lama memperhatikan kamu. Seperti ada sebuah proses yang cukup panjang ya di antara kalian berdua, dan saya menangkap sesuatu yang memakan waktu. Mungkin cukup sabar menunggu ya momen yang tepat untuk bertindak, atau teman-teman beberapa yang lain ini menarik energi hubungan lama. Nah, season menggambarkan musim-musim yang sudah berlalu. Teman-teman, sosok ini sepertinya orang yang sudah pun pergi meninggalkan kamu ya, tetapi kamu masih memikirkan dia. Dan begitu juga sebaliknya, walaupun jauh di dalam hati kamu mungkin sangat yakin yang dia tidak lagi memikirkan kamu. Di saat kamu yakin, di saat kamu pasti, tidak mungkin dia akan memikirkan saya. That is where you are wrong, teman-teman. Semakin kamu yakin dan percaya orang ini tidak akan memikirkan kamu lagi, sebenarnya berlandaskan ketertarikan di hatinya, dia masih lagi memikirkan kamu. Cuman perbedaannya menantikan momen yang tepat untuk bertindak. Maka ini seperti sebuah proses yang masih lagi memakan waktu. Teman-teman, kerana dari awal kamu sebenarnya sudah pun tahu ya mengapa dia pergi meninggalkan kamu, kerana kartu di atas ini Whip and Fox. Energi yang tidak memungkinkan. Kamu sudah pun tahu dia mungkin sudah berpunya. Seperti itu ya. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain. Nah, ini hubungan yang sempat kandas, ending. Memang kalian sempat ending, sempat putus dan kegagalan sebuah hubungan. Detik ini teman-teman, entah kalian sedang tidak berkomunikasi, sedang lagi diam-diaman, atau hubungan yang digantungkan. Tetapi dengan kemunculan ending, ini lebih ke arah hubungan yang tidak berhasil. Teman-teman, kalian sempat ya benar-benar jadi, tetapi hujung-hujungnya sesuatu terjadi dan hubungan ini kandas. Kamu sesuaikan ini menarik energi siapa. Jikalau contohnya ini menarik energi orang baru menurut kamu, teman-teman, dia putus dengan orang masa lalunya. Jikalau dia ini orang yang pernah bernikah, teman-teman, ini mungkin menarik energi seorang divorcee, seorang janda atau duda yang sudah tamat hubungannya dengan pasangannya yang sebelumnya. Seperti itu ya. Okey teman-teman, difference. Nah, ini sudah saya bacakan tadi. Banyak perbedaan di antara kamu dan dia, seperti siang dan malam. Maka ini menjadi penghalangnya. Teman-teman, selain daripada perbedaan agama, keyakinan atau usia, memang banyak perbedaan di antara kamu dan dia, seperti siang dan malam. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain, beberapa di antara dia ini, orang yang hadir daripada komunitas yang sama. Rakan sekerja, neighbor, jiran tetangga kamu, orang yang mungkin sangat dekat keberadaannya dengan kamu, tetapi terasa jauh. Nah, sudah pasti terasa jauh ya, jikalau sosok ini perasaan cintanya itu ditunjukkan secara samar-samar dan kamu mungkin tidak ada keberanian untuk mendekatinya. Teman-teman, kalian sesuaikan apakah ini menarik komunitas yang sama, rakan sekerja ataupun jiran tetanggamu. Teman-teman, apapun itu ya, ini melibatkan sedikit resiko. Itu yang saya rasakan kerana kartu ini diletakkan bersebelahan resiko. Maka menggambarkan energi seseorang yang walaupun terlalu kuat ketertarikannya kepada kamu, dia sempat datang dan pergi. Secepat itu dia datang, secepat itu juga dia diharuskan untuk pergi. Seperti itu ya.
Baik teman-teman, menggunakan kartu ini pula ya, kita cuba lihatkan. Kalian di sini pasti tertanya-tanya ya, Kak, apa yang saya miliki yang membuatkan dia ini tertarik banget untuk observasi, memperhatikan saya? Okey teman-teman, kita cari tahu ya. Apa yang ada pada dirimu sehingga membuatkan dia ini sangat tertarik untuk mendekatimu? Apa yang mendorongnya tertarik banget untuk memperhatikan kamu dan bahkan beberapa di antara dia ingin mendekatimu? Kita lihatkan ya. Okey teman-teman, wow, kamu ini orang yang sangat tangguh. Orang yang mempunyai pendirian yang sangat kuat. You are very persistent. Maka teman-teman, personality yang seperti ini memang akan menjadi ketertarikan yang kuat ya. Teman-teman, bukan semua orang ya bisa memperhatikan ketangguhanmu. Hanya beberapa sahaja. Nah, sosok ini orang yang menjaga harga dirinya. Orang yang tahu apa mahunya. Dia melihat kamu ya, sanggup melalui segala kesulitan, tantangan hidup, tetapi kamu tetap berdiri teguh. Nah, ini mungkin orang yang sedikit sebanyak ya, sudah pun memperhatikan latar belakangmu. Mungkin dia tahu teman-teman, hidup kamu memang sulit, hidup kamu memang payah, tetapi kamu tidak pernah menyerah. Dan segala kesulitan yang kamu tempuhi dengan hati yang tabah. Maka dia melihat kamu sebagai orang yang tangguh. Nah, apa yang menarik perhatiannya untuk mendekati kamu? Kamu bukan sekadar orang yang tangguh. Teman-teman, apabila dia mencoba mungkin untuk melemparkan senyuman, melirik matanya ke kamu, kamu tidak melayannya. Kamu seperti membina batasan dan slightly ya, sedang cuba menghindar. Setiap kali dia memperhatikan kamu dan dia tahu kamu ini orang yang sangat persisten, orang yang tangguh, tetapi kamu menyulitkan situasinya untuk dia melirikkan matanya, menghantar kode, menghantar signal. Kamu seolah-olah menepis energi itu. Maka teman-teman, seseorang sepertinya akan mengejar orang yang sulit untuk didapatkan. Tetapi jikalau kamu menyambut energinya dengan begitu cepat, teman-teman percayalah, semua wanita dan pria tidak akan menghargai sesuatu yang didapatkan dengan mudah. Sesuatu yang dihidangkan di depannya, itu tidak akan dihargainya. Tetapi jikalau hidangan itu hebat, dan itu perlu diorder, hidangan itu tidak akan diletakkan di depan matanya. Mereka akan mulai mengejarnya, meletakkan harga yang sangat tinggi untuk mendapatkan hidangan itu. Nah, ini yang sedang terjadi dengan kamu ya. Saya memberikan seperti perumpamaan agar kalian mengerti ya apa yang cuba saya jelaskan. Maka teman-teman, kamu bukan sekadar tangguh, tetapi kamu menyulitkan situasinya untuk mendekatimu. Okey teman-teman, Four of Wands menggambarkan teman-teman dia sangat tertarik ke arah kamu kerana dia melihat kamu orang yang pandai menjaga keluarga. Jikalau dia tahu beberapa di antara kalian, jikalau dia tahu beberapa di antara kalian orang yang sudah ada pasangan, teman-teman, dia sempat melihat kamu orang yang pandai menjaga keluarga, pandai menjaga rumah dan pandai menjaga pasanganmu. Dia sempat cemburu. Mengapa dia tidak menjadi pasangan kamu? Nah, ini bagi beberapa di antara kalian yang mungkin sudah ada pasangan. Teman-teman, sama ada kamu single ataupun kamu sudah ada pasangan, itu tidak akan melimitkan pandangan orang luar, orang sekitar untuk tertarik kepada kamu. Dia melihat kamu, teman-teman, orang yang benar-benar ya, pandai dalam urusan domestik, pandai menjaga orang tuamu, keluargamu, pasanganmu, dan dia sempat ingin menjadi bagian daripada hidupmu. Teman-teman, dia merasakan seperti energi celebration. Mengapa dia tidak menjadi pasangan kamu? Seperti terlepaskan sebuah kesempatan ya, melewatkan sebuah kesempatan. Dan dia merasakan jikalau dia menjadi bagian dari hidupmu, dia akan menjadi bahagia banget. Nah, let's say kamu di sini seorang yang single. Dia juga single. Kamu tahu dia single. Teman-teman, dia selalu tertarik melihat ke arah kamu kerana dia tahu, teman-teman, apakah mungkin ada potensi kesempatan ke depannya untuk berumah tangga denganmu. Teman-teman, orang ini memiliki keseriusan di saat memperhatikan kamu. Nah, begitu energinya ya. Ada keseriusan di hatinya untuk bernikah atau berumah tangga denganmu bagi yang saling single. Okey teman-teman, mengapa dia tertarik banget untuk mendekatimu? Nah, King of Wands, ini kan Kings yang penuh dengan api cinta, semangat yang berkobar-kobar, semangat yang membara. Kamu lihat teman-teman ya, di sebelah King of Wands ini ada api-api yang menyala.
kepanasan, kegairahan hatinya di saat memperhatikan kamu. Di sini sekali lagi teman-teman ya, ada yang berjambang, ada yang bermisai seperti kartu ini. Perbedaannya, kartu ini teman-teman memakai cermin mata. Teman-teman, I can't help from just now ya. Mungkin beberapa di antara mereka ini orang yang berkedudukan. Kamu tahu reputasinya, kamu tahu statusnya. Orang yang mempunyai posisi yang baik, orang yang sangat sukses, orang yang sangat mapan, orang yang mempunyai kedudukan-kedudukan yang tertentu. Teman-teman, dia memang sangat tertarik kepadamu. Ada kegairahan api cinta yang membuatkan dia tertarik banget untuk memperhatikan kamu. Nah, sekuat kegairahan di hatinya, aura penarik kamu itu lebih kuat sehingga dia sangat terdistraksi untuk seperti menepis ya apapun yang sedang dilakukannya demi memperhatikan kamu. Teman-teman, beberapa di antara dia ini ya agak sulit untuk saya singkirkan energinya. Memang orang yang sudah berpunya. Tetapi itu tidak melimitkan dia untuk memperhatikan kamu ya. Maka di sini teman-teman kalian sesuaikan apakah dia single atau orang yang sudah ada pasangannya. Okey teman-teman, kemunculan Six of Swords menggambarkan sebuah energi ketenangan dan kedamaian. Teman-teman, setiap kali memperhatikan kamu, memang ada energi yang menariknya untuk mendekatimu. Teman-teman, sudah beberapa kali dia mencuba ya untuk mendekati kamu, tetapi tidak terjadi. Jikalau saya gabungkan kartu-kartunya, sudah beberapa kali dia ingin mendatangi kamu, mendekati kamu, tetapi tidak mendapatkan kesempatan itu, maka terpaksa menunggu. Teman-teman, mungkin beberapa di antara kalian yang menonton, actually you are quite aware ya. Kamu tahu sebenarnya apa yang saya bicarakan ini tepat. Memang sudah beberapa kali memajukan langkah untuk datang kepada kamu, tetapi momen ataupun kesempatan itu belum tepat. Seolah-olah teman-teman ada sesuatu yang menghalangnya untuk mendekati kamu. Maka teman-teman, untuk menantikan momen yang tepat, beberapa di antara mereka terpaksa beredar dulu. Maka ini menggambarkan energi tadi ya. Secepat itu dia datang, secepat itu dia pergi, kerana dia tahu momen untuk mendekati kamu itu belum tepat. Teman-teman, memang ada keinginan yang sangat kuat ya untuk mendatangimu. Bahkan bukan sekadar untuk mendatangimu, tetapi membawa kamu bersamanya. Now, why am I getting that energy? Saya tidak tahu teman-teman, apakah kerana keberadaannya mungkin agak jauh dari kamu, mungkin ini menarik energi orang luar, maka ada keinginan untuk datang dan membawamu bersamanya. Maka perlu menanti timing yang tepat. Nah, ini mungkin bukan musimnya untuk bertindak seperti itu ya. Kita lihat lagi mengapa dia sangat tertarik untuk mendekatimu. Teman-teman, kerana kamu adalah obatnya. Orang ini orang yang jatuh bangun dalam sebuah hubungan dan detik ini mungkin sedang lagi susah hati, kecewa banget dengan apapun yang sedang terjadi dalam hidupnya. Jikalau kartu Three of Swords mendampingi kartu Six of Swords, itu jelas banget orang yang sedang ingin beredar pergi daripada situasi hidupnya. Teman-teman, jikalau dia ini orang yang sudah berpunya contohnya, ataupun apa sajalah ya, dia sedang tidak happy, tidak bahagia dengan kondisi kehidupannya. Maka teman-teman, ini seperti seseorang yang sedang berada di titik paling rendah ya. Mungkin sedang tidak berkomunikasi dengan pasangannya, tidak berkomunikasi dengan kekasihnya, dan sedang lagi dalam situasi tegang. Apapun itu teman-teman, mungkin ada sesuatu yang terjadi di keluarganya yang membuatkan dia ingin beredar pergi untuk menenangkan pikirannya. Maka teman-teman, di saat melihat kamu, kamu adalah obatnya yang menenangkan hatinya, menenangkan kelukaan di hatinya. Dan jikalau kamu di sini contohnya orang yang sudah ada pasangan, teman-teman, dia cemburu banget. Ini kan energi yang sudah saya bacakan tadi. Walaupun kartu ini belum keluar, dia memang cemburu melihatkan kebahagiaan kamu. Bagaimana kamu membelai keluargamu, bagaimana kamu membelai pasanganmu, dan dia ingin menjadi bagian daripada hidupmu. Teman-teman, detik ini ya, saya menangkap gambaran sosok ini benar-benar ingin pergi, meninggalkan sesuatu yang dia sudah tidak tahan lagi. Jikalau diawali dengan Nine of Wands, dia memang sudah tidak sanggup untuk bertahan lagi dalam situasi hidupnya. Kamu di sini pasti lebih tahu ya, walaupun ini pembacaan umum, mengapa dia sudah tidak bisa tahan lagi
dengan situasi hidupnya. Walaupun di kala itu dia mungkin tidak memilih kamu. Tetapi detik ini teman-teman, dia ingin beredar pergi, meninggalkan rasa sakit hati itu. Dan dia mulai mengenang kamu. Mengenang bagaimana dia mengecewakan hatimu. Mengenang bagaimana dia menghampakan harapan di hatimu. Teman-teman, dia tahu dan bisa merasakan kerinduan di hatimu walaupun itu tidak diungkapkan, walaupun itu kamu nafikan. Teman-teman, walaupun kamu nafikan perasaan kamu, walaupun apa yang kamu tunjukkan adalah perasaan yang mulai merasa jengkel, tidak lagi mengharapkan, dia bisa merasakan kerinduan di hatimu. Dan dia ingin pergi meninggalkan situasi hidupnya untuk bersamamu. Kita lihat lagi di sini ya. Teman-teman, dengan kemunculan Wheel of Fortune, nah ini kan energi yang sudah semakin berubah. Energi yang berputar-putar. Dulu kamu di bawah, sekarang kamu di atas. Teman-teman, ini energi seseorang yang benar-benar mempunyai niat yang kuat untuk mendapatkan kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kembali mengejarmu. Walaupun mungkin sempat terlewatkan kesempatan itu, tetapi teman-teman, dia sangat berharap akan ada kesempatan baru ke depannya. Energi lain yang saya rasakan, teman-teman, seseorang yang sudah dijodohkan, ditakdirkan untuk kamu, it doesn't matter teman-teman. Kemana pun dia pergi, dia akan kembali lagi. Ini kartu takdir. Dia sedar teman-teman, something is being fated here. Dia tahu mungkin takdirnya itu adalah bersamamu. Walaupun ada perpisahan yang memisahkan kalian berdua. Nah, ini mungkin disebabkan perselingkuhan, mungkin disebabkan oleh pengkhianatan, kebohongan. Tetapi apa yang sudah ditakdirkan untukmu akan kembali ke pangkuanmu. Biarkan dia pergi. Biarkan dia rasakan obat-obatnya. Hujung-hujungnya dia tahu hanya kamu obat yang bisa mengobati kelukaan di hatinya. Wheel of Fortune menggambarkan energi yang berputar-putar. Seseorang yang hilang kembali lagi. Seperti itu ya. Teman-teman, semakin ke sini ada kesedaran. Dia mulai sedar ya. Mungkin dia ditakdirkan untuk bersamamu. Teman-teman, kemunculan Knave of Wands menggambarkan energi seseorang yang sangat marah dengan dirinya. Dan dia masih ingin berjuang untuk memperbaiki situasi ini. Perbedaannya apa? Energinya belum cukup konsisten. Teman-teman, ada sesuatu yang masih lagi ya, membuatkan dia terumbang-ambing dan tidak konsisten dalam memperjuangkan kamu. Tetapi teman-teman, ada niat yang sangat kuat ya untuk memperbaiki situasi ini. Dia sangat marah dengan dirinya. Mengapa dia melepaskan kamu? Mengapa dia tidak melihatkan kesempatan yang ada? Maka teman-teman, ini kemunculan seseorang yang sekali lagi ingin memperjuangkan hubungan kalian ya. Tetapi teman-teman, let me tell you, energinya belum cukup konsisten. Beberapa di antara dia ini orang yang seumuran, dan ada yang beberapa yang lebih tua, seperti itu ya. Tetapi jikalau menurut kamu, mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang jauh lebih muda, teman-teman, energi itu agak sedikit ya di pembacaan ini. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di readingan kita, bagi mengelakkan pengulangan ya, membaca zodiak-zodiaknya, zodiak yang paling kuat di sini teman-teman, zodiak Sagittarius. Itu yang paling kuat ya. Sekali lagi, ini melambangkan zodiak berelemen api. Sebentar tadi teman-teman, saya sempat membacakan beberapa zodiak, tetapi bagi memuaskan hati kalian secara cepat, kita akan lihatkan zodiak-zodiak yang lainnya ya. Baik teman-teman, kemunculan zodiak yang lainnya adalah zodiak Leo, Sagittarius, Aquarius, Capricorn, Taurus, Cancer, dan juga zodiak Gemini. Nah, ini teman-teman, kalian sesuaikan apakah menarik zodiak kamu, zodiaknya dia. Jikalau tidak ada kemunculan zodiak kalian berdua, teman-teman tidak perlu khawatir ya. Yang penting energi pembacaannya. Pembukaan atau pembacaan zodiak-zodiak ini hanyalah secara bonus. Baik teman-teman, saya akan ambil satu kartu daripada kartu ini untuk melihatkan. Teman-teman, detik ini, apa yang sangat dia inginkan darimu? Hanya satu kartu ya. Apa yang sangat dia inginkan dari dirimu? Kita lihatkan ya. Orang yang sangat tertarik dan selalu memperhatikan kamu ya. Apa yang sangat dia inginkan dari dirimu dengan mendekatimu? Kita lihatkan ya. Wow, teman-teman, children. Ini ada beberapa energi sebenarnya.
Teman-teman, kemunculan kartu ini menggambarkan seseorang yang saya tidak tahu apakah mungkin sempat sharing anak dengan kamu jika ini menarik energi mantan, ataupun teman-teman seseorang yang mempunyai anak atau dia memandang ke arah kamu, orang yang sudah memiliki anak. Teman-teman, dia ingin memastikan akan ada kebahagiaan anak-anak kalian, anak kamu, anak dia, dan ingin memulai sesuatu yang baru. Jikalau kamu dan dia single, teman-teman, orang ini bukan sekadar ingin berkeluarga denganmu, tetapi ingin memiliki anak bersamamu. Dan saya menangkap gambaran ada perasaan yang cukup bahagia di antara kalian berdua. Melalui kartu ini, teman-teman, saya sempat menangkap energi seperti, let's say, kamu seorang janda atau duda, dia juga begitu. Mungkin dia mempunyai seorang putri, kamu memiliki seorang putera. Teman-teman, dia ingin menyatukan anak kalian dan ingin berkeluarga denganmu. Intinya, kemunculan children, teman-teman, saya menangkap gambaran orang yang bahagia banget dan ingin memastikan masa depan yang baik untuk anak-anak kalian. Energi lain yang sempat saya rasakan, teman-teman, mungkin beberapa di antara dia belum mendapatkan restu daripada anak-anakmu. Atau kamu di sini belum mendapatkan restu daripada anak-anaknya atau anak kamu untuk memberikan green light kepada hubungan kalian. Itu kamu sesuaikan ya. Okey teman-teman, kita beralih kepada kartu ini dan cuba lihatkan seperti apa bisikan yang tersembunyi di hatinya tentang kamu saat ini. Nah, ini kan api cinta yang samar-samar. Maka sudah pasti akan ada banyak bisikan yang tersembunyi di dalam hatinya. Kita lihatkan ya. Seperti apa bisikan-bisikan hatinya kepadamu. Ini teman-teman, mungkin beberapa pesannya akan sangat khusus. Kalian akan tahu ya. I know that I crossed the line with you. Teman-teman, beberapa di antara dia tahu ya. Ada hal-hal yang tidak sepatut dilakukannya. Tetapi teman-teman, kerana terlalu tertarik kepada kamu, dia sempat melakukan hal-hal yang kamu sukai dan hal-hal yang tidak kamu sukai. Nah, ini seperti gambaran seseorang yang secara tidak sengaja melewati batasnya. Seperti itu ya. Maka teman-teman, ini mungkin orang yang sempat menyakiti kamu, menghampakan harapan di hatimu kerana sudah melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya. I knew exactly what I was doing. Teman-teman, terlepas daripada situasi yang sudah terjadi, dia ingin kamu tahu. Percayalah, dia tahu apa yang sedang dilakukannya. Jikalau menurut kamu, tapi kan Kak, itu kan sangat menyakitkan hati. Dia ingin kamu tahu segala keputusan, pilihan yang diambilnya, dia tahu apa yang dilakukannya. Nah, kamu hanya perlu mempercayai prosesnya. Tidak peduli teman-teman proses itu menyakitkan atau tidak, tetapi sosok ini menekankan. Mungkin kamu yang tidak tahu, tetapi dia tahu apa yang dilakukannya. Seperti itu ya. I hope that you can forgive me one day. Teman-teman, dia tahu dia bersalah. Dia tahu dia menyakiti hatimu dan dia sangat berharap apapun kesalahannya, kamu bisa memaafkannya. Nah, ini kesakitan yang sangat mendalam ya. Boleh dikatakan menyebabkan kesedihan yang sangat mendalam dari kartu moon ini. Selain daripada kerinduan yang bisa dirasakannya dari kamu ya. Teman-teman, kemunculan kartu moon dari pihak kalian yang menonton menggambarkan kesedihan yang sudah cukup berpanjangan. Semesta sebenarnya ingin kamu keluar dari situasi ini dan melihatkan ke arah positif, ke arah sesuatu yang positif. Maka di sini teman-teman, dia tahu. Kerana dia, kamu bersedih. Kerana dia, kamu berlinangan air mata. Maka teman-teman, sama ada ini diungkapkan secara langsung atau tidak, dia sangat berharap ya, yang kamu akan bisa memaafkannya suatu saat nanti. Okey teman-teman, seperti saya katakan tadi, beberapa pesan yang keluar ini akan sangat khusus. Kamu akan tahu ini dari siapa ya. I love you unconditionally. Nah, ini teman-teman, seseorang yang it doesn't matter what happened. Akan tetap mencintai kamu sampai kapanpun. Mencintai kamu tanpa syarat. Mungkin detik ini perasaan kamu mulai berubah atau kamu mulai tawar hati. Tetapi dia mencintai kamu unconditionally, tanpa syarat. Nah, ini teman-teman, energinya sangat khusus. Kalian ambil kartu yang resonate sahaja ya. I know I messed up everything. Aku tahu aku sudah pun merusakkan segala-galanya. Teman-teman, dia tahu banyak salah dan silapnya. Tidak pandai menjaga hati kamu. Tidak pandai menjaga emosi dan perasaanmu. Mungkin terlalu mementingkan dirinya. Dan dia sudah pun merusakkan segala-galanya. Dan bahkan, teman-teman,
merusakkan kepercayaan yang kamu berikan kepadanya. Itu juga bisa ya. Maka teman-teman, dia tahu dia sudah tersilap. Tersilap langkah, tersilap mengambil keputusan, tersilap melakukan pilihan. Okey teman-teman, you were the best thing in my life. Tetapi hakikatnya, kamu adalah anugerah yang paling indah dalam hidupnya. Nah, ini kenapa terbuka di barisan ini dan kartu yang terakhir. Mengapa kartu ini dibuka sebagai kartu yang terakhir? Kerana pada akhirnya dia baru sedar. Setelah melalui proses-proses ini, teman-teman, dan kamu memberikan waktu itu kepadanya, baru dia sedar. Kamu adalah the best person ya, the best thing that ever happened. Teman-teman, kamu adalah yang paling indah yang pernah terjadi dalam hidupnya. Anugerah terindah di dalam hidupnya. It was my fault, but I blame you. Teman-teman, dia kesal banget, menyesal banget, marah banget dengan dirinya. Kartu Knave of Wands, marah banget dengan dirinya sendiri. Dia tahu dia melakukan kesilapan. Nah, ini adalah salah dan silapnya. Itu bukan kesilapan kamu. Tetapi demi mencari jalan keluar yang mudah, dia menyalahkan kamu. Teman-teman, under kartu ini ya, saya ternampak kartu Justice yang menggambarkan energi seseorang yang menyedari salah dan silapnya, menyedari segala kesilapannya, dan ini mungkin juga teman-teman ya, sempat menarik energi seorang Libra. Kartu ini kan muncul di bawah kartu ini, maka tidak ada kebetulannya. Selain daripada menyedari kesilapannya yang membuatkan kamu kewalahan ya dalam menanggapinya. Teman-teman, orang ini mungkin berzodiak Libra. Tidak ada kebetulan kerana saya terpandang kartu Justice di bawah kartu Knave of Wands. Okey teman-teman, it was my fault but I blame you. Teman-teman, orang yang ingin mengambil jalan mudah ya, maka dia sempat menyalahkan kamu dan tidak menyalahkan dirinya sendiri. Tetapi kebenaran itu, the truth will always surface. Yang berarti kebenaran itu akan selalu terungkap. It's just a matter of time. Maka teman-teman, detik ini setelah menyedari kesilapannya, dia meminta maaf dan ingin kamu tahu ini adalah salah silapnya dan bukan kesalahanmu. Okey, kartu ini terbuka, kita ambil saja dan kita lihatkan kartu-kartu yang lainnya. Teman-teman, hari ini saya singkirkan bahagian belakang ini ya, seperti ini. Baik teman-teman, di sini kemunculan huruf F, A, J, B, Y, I, Q, H, N, W, G, D, E, S, M, U, Z, V, K. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk bacaan hari ini ya. Dan ingin saya sampaikan bahawa merayakan dan menyambut cinta baru bagaikan menghirup udara yang segar. Seseorang yang menunggu sebelum mendekatimu dalam suatu hubungan tahu persis apa yang mereka inginkan, dan biasanya golongan ini menginginkan hubungan yang jangka panjang dengan dirimu. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.